Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam dimanapun teman-teman berada. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan bagi kita semua. Nah, oke, kali ini saya akan melanjutkan terkait pembahasan rekod arsip elektronik. Nah, hari ini saya akan menjelaskan apa itu teknologi dalam pengelolaan arsip elektronik. Tentu teknologi ini menjadi suatu hal yang paling penting bagi pengelolaan arsip elektronik. Nah, pada tingkatan yang paling sederhana, komputer atau PC seperti laptop ataupun PC ini tentu membutuhkan suatu daya yang mana digunakan untuk keperluan perangkat lunaknya yang memungkinkan komputer tersebut dapat beroperasi, sehingga teknologi dalam pengelolaan arsip elektronik sangat dibutuhkan. Nah, mengenai kegiatan ini akan kita bahas terkait pemahaman apa itu konsep dari desain informasi dan infrastruktur teknologi informasi yang penting. Tentu hal ini diperlukan untuk mendukung pengelolaan arsip elektronik yang bermutu, termasuk di dalamnya pasokan listrik, jaringan, bandwidth, konektivitas yang memadai, sistem-sistem yang mendukung secara teknis, dan pembackupan. Nah, itulah yang diperlukan dalam teknologi dalam pengelolaan elektronik. Oke, kita akan bahas satu persatu terkait pembahasan hari ini. Oke, kita akan bahas dua konsep pembahasan ini, yaitu pengertian desain informasi dan infrastruktur teknologi informasi. Tentu dua hal ini saling berkaitan ya terkait pembahasan teknologi informasi dalam pengelolaan arsip elektronik. Nah, mengenai pengertian desain informasi itu sendiri, jadi desain informasi itu adalah sebuah proses menganalisis, merancang, dan mengkoordinasikan berbagai elemen yang membuat suatu sistem informasi. Istilahnya proses ini juga membutuhkan yang namanya perangkat keras, perangkat lunak, data, jaringan, terus proses bisnis, serta dan sumber daya. Tentu adanya teknologi ini harus dibarengi dengan adanya SDM yang memadai, yang memahami terkait pengelolaan arsip elektronik. Nah, desain informasi pada suatu organisasi ini harus dikelola dengan berbagai kegiatan ya, yang termasuk di dalamnya adalah ketentuan dan strategi yang sesuai. Hal inilah yang sangat dibutuhkan dalam pengelolaan atau desain informasi pada suatu organisasi. Nah, sistem informasi ini juga diimplementasikan secara khusus dalam rangka membantu kinerja pada suatu kegiatan ataupun fungsi tertentu, sehingga hal ini juga bisa menangkap dan mengolah informasi yang dihasilkan dari suatu kegiatan dan fungsi tersebut. Nah, dari keberhasilan sistem informasi ini tidak hanya tergantung pada input atau outputnya, akan tetapi juga kerangka teknologi ketika sistem beroperasi ini juga dibutuhkan. Ini menjadi suatu hal dalam keberhasilan sistem informasi. Nah, seperti itu. Jadi apa sih teknologi informasi itu agar sistemnya bisa berjalan dengan lancar ketika beroperasi? Nah, ini sangat dibutuhkan. Jadi itu menjadi suatu hal yang menunjukkan bahwa keberhasilan pada sistem itu. Nah, perlu diambil kesimpulan bahwa selain mempertimbangkan fungsi bisnis yang dapat dilayani oleh komputer, maka yang terpenting adalah pengelolaan arsip yang tidak hanya memahami dasar-dasar bagaimana komputer itu bekerja, namun juga harus memikirkan bagaimana dalam mempertimbangkan kerangka teknologi itu ketika sistem informasi dapat berjalan atau beroperasi. Nah, inilah yang perlu dipikirkan oleh pengelola arsip elektronik, seperti itu. Nah, kaitannya antara infrastruktur teknologi informasi dan layanan ini saling berkaitan ya. Sebuah layanan ini bisa berjalan, sebuah layanan dikatakan apik ataupun bagus dalam memberikan pelayanan kepada pengguna atau masyarakat, ini harus dibarengi ataupun dilengkapi dengan teknologi infrastruktur.
Kemudian ada informasi. Nah, informasi apa yang harus disampaikan dengan baik sehingga masyarakat itu akan puas mendapatkan informasi yang ia butuhkan selama ini, seperti itu. Sehingga ketiga ini menjadi suatu hal yang sangat penting untuk meningkatkan pelayanan yang pelayanan yang baik, seperti itu. Sehingga dengan didukungnya teknologi informasi, teknologi infrastruktur ini menjadi suatu hal keberhasilan dalam sebuah layanan. Begitu juga informasi yang sesuai dengan apa yang diinginkan dan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat ini bisa menjadikan suatu layanan ini menjadi kondusif ataupun baiklah, seperti itu. Nah, yang kemudian infrastruktur teknologi informasi dalam pengelolaan arsip elektronik. Nah, tentu sistem informasi elektronik dan jaringan teknologi informasi ini hanya akan baik sepanjang terdapat dukungan infrastruktur teknis terhadap suatu organisasi, bahwa infrastruktur teknis ini hanya akan baik jika terdapat dukungan manajemen di dalamnya. Nah, jadi dengan adanya sistem informasi elektronik ini dengan jaringan teknologi ini akan akan mendukung infrastruktur teknis yang berkaitan dengan manajemen yang ada pada suatu organisasi. Misalnya di sebuah organisasi ini dapat membeli suatu sistem backup data yang berbasis komputer yang canggih. Namun jika pengelola itu tidak menerapkan prosedur untuk memastikan bahwa arsip itu tepat di backup dengan baik dan berkala, maka anggaran yang dibuat untuk sistem yang canggih itu akan terbuang sia-sia, seperti itu. Nah, ini contoh suatu organisasi itu akan apabila si pengelola arsip ini tidak membackup dengan baik, maka dan tidak sesuai dengan prosedur yang ada, tentu anggaran yang dihabiskan pada sistem yang canggih tersebut akan terbuang sia-sia. Jadi bagaimana seorang pengelola arsip ini bisa berjalan seiringan dengan jaringan teknologi informasi. Jadi antara sistem dengan jaringan ini harus sesuai sehingga akan menumbuhkan infrastruktur teknis yang berkaitan dengan manajemen pengelolaan arsip elektronik pada suatu organisasi. Nah, apa sih infrastruktur informasi teknologi? Dari tadi kok Bu Nurul menjelaskan terkait infrastruktur teknologi informasi, seperti itu. Nah, infrastruktur informasi teknologi ini merupakan kerangka keras teknis yang terkoordinasi sehingga mendukung penggunaan komputer di seluruh organisasi. Nah, infrastruktur ini sering didistribusikan secara fisik ke seluruh organisasi, baik itu melalui komputer, sistem telekomunikasi, printer, scanner, atau perangkat lainnya yang bisa membantu jalannya infrastruktur informasi teknologis dalam dalam dunia pengelolaan arsip elektronik. Nah, seperti itu. Kemudian dalam merencanakan secara baik suatu program pengelolaan arsip elektronik ini dapat memastikan bahwa lingkungan desain informasi ini juga akan kuat, sehingga perlu dipahami kekuatan dan kelemahan pada infrastruktur teknologi informasi ini ada. Nah, bahkan keberhasilan ini tergantung juga pada penempatan strategi dan prosedur untuk memastikan bahwa si arsip tersebut dapat dilindungi dari kerusakan ataupun kegagalan teknologi informasi. Sehingga hal inilah dibutuhkan sistem teknologi informasi untuk memiliki pasokan listrik yang memadai, jaringan yang kuat, bandwidth yang cukup untuk menyimpan data, terus dukungan teknis yang sesuai, serta sistem pembackupan dalam komputer secara efektif. Hal inilah yang diperlukan dalam infrastruktur informasi teknologi. Nah, ini keberhasilan dalam infrastruktur teknologi informasi. Nah, kira-kira apa sih dukungan infrastruktur teknologi informasi dalam pengelolaan arsip elektronik? Nah, ini menjadi pendukung dalam menjalankan infrastruktur teknologi informasi. Ada pasokan listrik dan jaringan, bandwidth,
dukungan teknis, sistem backup, general backup. Nah, kelima ini menjadi suatu hal yang bisa mendukung infrastruktur yang ada dalam suatu organisasi. Oke, kita akan bahas satu persatu dari mulai pasokan listrik dan jaringan. Nah, pasokan listrik dan jaringan ini menjadi suatu pasokan tenaga listrik yang memadai dan konsisten, sehingga sangat penting bagi keberhasilan suatu sistem informasi. Tentu tanpa suatu listrik mustahil ya untuk untuk kita bisa mengakses apapun dalam sistem elektronik, meskipun seringkali di luar kemampuan dari setiap suatu organisasi ataupun kita sendiri untuk meningkatkan kualitas atau konsistensi pasokan listrik di suatu wilayah. Nah, ini yang menjadi suatu hal masalah terkait pasokan listrik dan jaringan. Apabila tidak dipersiapkan untuk melindungi sistem itu, maka sistem informasi yang digunakan oleh suatu organisasi ini akan juga terhambat seperti itu. Nah, kira-kira apa sih yang harus dibutuhkan, langkah apa yang harus dibutuhkan, yang diperlukan oleh suatu organisasi dalam menjalankan sistem informasi atau infrastruktur yang dibutuhkan dalam teknologi informasi, pengelolaan arsip elektronik. Nah, yang pertama adalah langkah pertama melindungi sistem teknologi dengan menginstal sistem catu daya tak terputus atau sistem UPS. Nah, ini harus dipahami bahwasanya pasokan listrik ini kan sistem UPS itu merupakan sistem pasokan listrik secara terus-menerus atau sistem CPS, yang mana dia bisa membackup baterai atau sistem tenaga listrik darurat yang akan memberikan suatu pasokan listrik yang pada saat pasokan listrik tersebut sentral atau tidak bekerja. Nah, ini menjadi suatu kayak tandon. Nah, kita menyimpan data listrik di suatu pembackupan baterai tersebut. Kemudian langkah kedua adalah melakukan tindakan pelindungan dan dengan menginstal pelindung terkait lonjakan arus listrik atau surge protector pada beberapa level yang berbeda dalam sistem teknologi informasi. Hal ini kita simpan pada kita mulai dari komputer terus atau desktop PC hingga kepada router kemudian server. Nah, ini menjadi suatu sebuah pelindung lonjakan arus listrik, yang mana alat ini dapat dirancang untuk melindungi peralatan listrik dari perubahan tegangan, ya tingkat energi yang tak terduga ataupun pasokan pasokan yang tidak lancar seperti itu. Sehingga pelindung lonjakan arus ini dapat mendeteksi ketika terlalu banyak listrik yang dikirim ke suatu peralatan, sehingga hal ini melakukan suatu blok terhadap lonjakan arus tersebut. Jadi dengan adanya lonjakan arus listrik ini bisa menstabilkan, jadi tidak dapat mengirimkan secara besar ataupun kecil, jadi stabil seperti itu. Kemudian untuk memastikan bahwa komputer ini tidak rusak atau informasi ini tidak hilang ketika suplai listrik terputus, maka yang harus dilakukan adalah tindakan mengembangkan prosedur untuk power down serta mematikan dan menghidupkan sistem komputer secara terkendali. Nah, hal ini juga penting ya teman-teman untuk memastikan bahwa tidak ada satu kegagalan tunggal. Jadi tidak ada satu lokasi dalam suatu sistem informasi ini mengalami malafungsi atau menempatkan seluruh jaringan yang tidak berfungsi sama sekali. Nah, tentu hal ini juga dibarengi bahwa setiap sistem komputer ini harus dirancang untuk memastikan setidaknya ada dua cara yang dapat mengalir ke ataupun dari komputer pada seluruh jaringan. Nah, tentu dengan cara tersebut satu koneksi gagal, link kedua ini dapat langsung aktif. Nah, inilah yang menjadi mengembangkan prosedur untuk power down ketika koneksi utama ini adalah gagal kayak gitu loh, maksudnya down. Nah, ini link kedua ini bisa dimanfaatkan
seperti itu. Kemudian yang langkah selanjutnya adalah memastikan bahwa tidak ada satu kegagalan tunggal. Nah, ini yang yang perlu diperhatikan, bahwa para pengelola arsip elektronik ini yang secara profesional ini tidak diharapkan menjadi suatu ahli teknologi. Mereka memiliki peran penting dalam perencanaan dan perancangan jaringan teknologi informasi, bahwa spesialis IT akan bertanggung jawab untuk menentukan kapasitas komputer, kabel, bandwidth ataupun router yang lainnya, sehingga pengelola arsip ini perlu bekerja sama dengan prinsip IT untuk memberi tahu bahwa mengenai kebutuhan terhadap informasi, dan arsip ini menentukan bahwa sistem komputer ini dapat terkonfirmasi seperti itu. Nah, kedua adalah bandwidth, bahwa bandwidth ini merupakan kapasitas kabel atau koneksi nirkabel di suatu jaringan komputer yang mana digunakan untuk membawa informasi. Nah, istilah dalam bandwidth ini adalah kilobyte, megabyte, gigabyte, ini per detik dilakukannya. Jadi semakin besar bandwidth, maka semakin cepat prosesnya dalam pemanfaatan teknologi seperti itu. Nah, yang penting bagi pengelola arsip itu adalah kenyataan bahwa sistem pengelolaan arsip elektronik ini mungkin sulit untuk digunakan. Namun dengan adanya bandwidth yang tinggi, maka akan membantu proses pengelolaan sistem informasi. Kedua adalah dukungan teknis, di mana dukungan teknis ini merupakan salah satu frasa yang paling sering digunakan dalam pengelolaan IT. Nah, tentu setiap perangkat lunak dan keras dari suatu organisasi ini harus datang dengan komponen pendukung teknis. Hal ini karena intinya itu untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang ada. Seperti halnya kita, misal ya, setiap kali perangkat lunak itu kita membeli suatu perangkat lunak yang komersial. Nah, dengan biaya lisensi yang dibayar. Nah, tentu memungkinkan pembeli ini juga menggunakan perangkat lunak yang secara sah seperti itu. Nah, sehingga kenapa setiap perangkat lunak dan keras dari suatu organisasi ini harus datang dengan komponen dukungan teknis seperti itu. Oke, nah kira-kira apa tingkat dukungan dan pemeliharaan yang disediakan? Nah, adapun dukungan-dukungan di sini adalah adanya helpdesk, ada update dan perbaikan jika terdapat perubahan, ada pembeli bahwa pembeli itu memiliki hak selama waktu tertentu untuk menerima bantuan produsen jika terjadi suatu kesalahan. Kemudian adalah asuransi. Nah, asuransi ini menjadi suatu layanan yang mungkin tidak akan pernah diperlukan ya, tetapi tanpa hal tersebut organisasi dapat menempatkan sistem informasi berisiko tinggi. Nah, apabila terjadi suatu bahaya keberadaan arsip, nah tentu ini bisa diusut ataupun dipertanggungjawabkan dengan adanya asuransi tersebut, sehingga hal ini membantu penanganan dalam kegagalan suatu pengelolaan arsip elektronik. Nah, kemudian adalah sistem backup. Nah, sistem backup ini bahwa teknologi informasi dan komunikasi ini tentu dapat gagal ya, baik karena perangkat penyimpanan yang mengalami kerusakan, baik itu fisik maupun komputer, yang mana ini dapat terinfeksi virus ataupun kode berbahaya yang masuk. Nah, tentu kegagalan tersebut dapat mengakibatkan hilang atau rusaknya data, sehingga seorang secara tidak sengaja bisa menghapus dari komputer yang mereka pegang seperti itu. Nah, untuk melindungi data berharga, maka digunakan suatu aplikasi backup yang khusus, yang mana idealnya dioperasikan setiap hari agar memungkinkan organisasi tersebut membangun kembali sistem setelah terjadi bencana atau masalah pada sistem yang menyediakan akses ke arsip yang mungkin tidak tersedia lagi secara online.
Nah, backup itu apa sih? Backup itu merupakan salinan atau copy data yang tersimpan pada media penyimpanan yang murah. Kalau dulu ini menggunakan pita magnetis. Kalau sekarang ya tinggal di backup saja di hard disk ataupun di penyimpanan yang sangat besar. Nah, namun di sisi lain, kalau dulu pita ini rentan rusak dari waktu ke waktu. Namun sehingga hal ini terjadi apabila pita itu disimpan pada tempat yang tidak sesuai dengan standarnya, maka proses kerusakannya pun akan semakin cepat. Nah, inilah sistem pembackupan. Kalau sekarang sudah ada layanan-layanan pendukung IT seperti itu, Google Drive ataupun yang lainnya. Nah, ini mendukung, akan tetapi ada waktunya ya, satu tahun secara otomatis akan hilang seperti itu. Nah, tentu hal ini dengan adanya seperti hard disk ataupun yang lainnya, ini bisa membantu untuk sistem backup data pada pengelolaan pada arsip elektronik. Nah, perubahan teknologi yang terjadi ini sangat cepat dan dapat membuat peralatan akan cepat tua, ataupun peralatan lama ini akan cepat tua secara efektif dan ini tidak dapat digunakan lagi. Seperti halnya dulu penyimpanan dengan disket. Nah, sekarang disket sudah tidak ada karena dengan adanya perkembangan, ada flash disk, terus ada hard disk, yang lainnya lagi banyak sekali. Nah, ini si disket itu sudah mati lah istilahnya, sudah tidak digunakan kembali. Nah, ini selanjutnya adalah merupakan backup jarak jauh. Nah, ini bisa dilakukan. Pembackupan ini tidak hanya langsung pada servernya saja, akan tapi dari server, data yang disimpan dalam server ini bisa diakses atau di backup pada PC si pengelola arsip. Ini kemudian juga bisa dilakukan dengan dibuka di laptop. Nah, apabila mungkin pengen disimpan di data pendukung hard disk ataupun flash disk yang lainnya, maka perlu internet ataupun misal sistem penyimpanan backup data seperti itu, beli mahal. Nah, ini dari server ini bisa ditransfer lah ke primary data center ataupun secondary data center. Nah, kedua ini bisa membantu membackupan jarak jauh. Nah, semisal di server ini rusak, maka di PC ini bisa bisa dicari data terkait pembackupan terakhir. Nah, begitu juga yang lainnya gitu. Nah, kemudian general backup. Nah, general backup ini seringkali ya backup dilakukan secara umum atau secara keseluruhan, bahwa semua data dalam sistem komputer ini dapat dikopi atau disalin sekaligus. Nah, general backup ini dilakukan untuk mengcopy semua data secepat mungkin. Jadi, mengcopy semua data yang tidak hanya berarti hanya semua arsip yang diperlukan. Namun hal ini melainkan juga semua file dan struktur untuk beroperasi atau membangun ulang keseluruhan sistem. Meskipun proses backup itu tentu saja mengcopy arsip, namun ia tidak si general backup itu tidak melakukan dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan pengelola arsip dari suatu unit kerja ataupun arsip-arsip di bawahnya seperti itu. Mungkin ini akan menjadi tidak fleksibel tentunya ya, akan sulit dan bahkan tidak mungkin untuk dipilih kembali. Nah, hal ini general backup ini bisa disebut sebagai whole cell backup, di mana dapat dianalogikan bahwa dengan whole cell backup ini menganalogikan dengan mengeluarkan setiap dokumen kertas pada suatu berkas, kemudian memasukkan ke dalam box besar tanpa dilengkapi label atau informasi terkait identitas lainnya. Tentu hal ini digunakan untuk organisasi dalam mengaudit atau semisal suatu badan meminta untuk memberikan bukti. Nah, ini bisa digunakan dengan adanya general backup secara keseluruhan itu. Nah, ini pemusnahan, langkah-langkah pemusnahan arsip elektronik.
dari mulai digital master, dari apa istilahnya masternya digital, ini akan disimpan pada record repository. Nah begitu juga duplikat dari digital ini juga disimpan pada record repository. Jadi keduanya ini disimpan pada record repository. Nah dari record repository ini akan ditentukan antara arsip inaktif ataupun statis seperti itu. Nah tentunya ini kalau arsip-arsip elektronik ini adalah harus ditentukan arsip inaktif karena penggunaan digunakan sehari-hari, namun penggunaannya menurun menjadi 1 tahun 2 kali atau berapa, tapi masih tetap dimanfaatkan. Nah itu perlu ada 2, dievaluasi ataupun di disconstruction. Nah apabila dievaluasi maka ada proses lainnya, yaitu ada disposisi, kemudian proses archival, dan yang terakhir adalah bahwa arsip tersebut masih digunakan maka harus dilakukan preservasi digital. Nah apabila si arsip inaktif ini deconstruction, maka harus apakah si arsip tersebut masih memiliki nilai atau tidak. Apabila si arsip tersebut memiliki nilai maka bisa dilanjut ke digital preservasi. Apabila dalam record ini tidak memiliki nilai maka akan terputus seperti itu. Nah ini mungkin pembahasan terkait teknologi dalam pengelolaan arsip elektronik. Jadi teknologi atau sistem informasi ini harus dibutuhkan juga terkait dukungan-dukungan infrastruktur yang memadai dalam menjalankan pengelolaan arsip elektronik. Nah mungkin itu penjelasan terkait tema hari ini tentang teknologi dalam pengelolaan arsip elektronik. Barangkali bisa membantu atau memberikan wawasan teman-teman semua terkait penjelasan record arsip elektronik. Oke, terima kasih sudah menyimak di sharing Aksara.